dari 2.400, Kaltimnya 60%, Kalselnya adalah 40%. Ini harganya tadi masing-masing wilayah. Ini jumlah penjualannya. Ini anggaran penjualan untuk wilayah Kaltim dan Kalsel pada bulan Januari. Nanti Februarinya sama, tinggal dibagi berapa jumlah penjualannya, tinggal dikalikan prosentasenya. 40 di Kalsel, 60 di Kaltim. Ya. Oke. Untuk anggaran penjualannya bisa? Bisa. Oke. Kalau kita sudah dapat anggaran penjualan, kita masuk tadi diminta adalah anggaran produksi ya. Oke. Ini produksinya. Tadi, ini data penjualan kita kan sudah ada tadi ya. Ingatin ini datanya sudah ada penjualannya, kita pindahkan, masukkan di sini. Anggaran penjualannya. Ingatin. Tadi berapa persediaan awalnya? Ini kan, persediaan awalnya tadi adalah 550 kan? Oke. Kalau saya pengen jual 2.400, saya sudah punya stok awal 550, berarti kekurangan saya adalah 1.850 kan ya. Tetapi saya harus menyiapkan stok akhir 25% dari penjualan berikutnya sini kan. Berarti kan 25% dari Februari kan. Ini 25%-nya. Dapat 650. Oke. Kalau saya kekurangannya adalah 1.850 dan harus menyiapkan stok akhir 650, berapa produksinya? Tinggal kita tambahkan kan, kekurangan ditambahkan persediaan akhir, dapatlah jumlah produksinya. Bisa dipahami? Bisa. Oke, lanjut ya. Ini Januari kan. Kita ingatin. Persediaan akhir Januari akan jadi awal Februari kan. Cari lagi. Penjualannya 2.600, kita punya stok awalnya adalah 650, berarti kekurangan saya adalah 1.950. Tetapi saya harus menyiapkan lagi stok akhirnya adalah 25% dari penjualan bulan berikutnya. Ini penjualan berikutnya. 25%-nya 650. Kebetulan angkanya sama itu ya. Berarti yang saya produksi adalah kekurangan 1.950 ditambah dengan 650, berarti yang saya produksi adalah 2.600 itu. Ini yang saya produksi. Terus dia nyari gitu. Jadi kita cari dari Januari sampai bulan Juni. Udah ketemu. Oke, produksi bisa dipahami? Bisa. Oke. Kita udah bisa menentukan produksi. Sekarang berapa kebutuhannya? Itu ini ya. Ini bisa, ini kebutuhannya sendiri, biayanya sendiri ya. Oke. Ada kebutuhan X, ingatin. Ada Y, ada Z tadi kan. Masing-masing X itu adalah 5. Ya. Z-nya 3. Y-nya 3. Z-nya adalah 7,5. Sekarang ini tinggal kita kalikan. Produksi, ini jumlah produksi kan? Kalikan dengan berapa kebutuhannya untuk X. Ini X. 5. Kalikan 5. Dapat sudah dia. Ini sama. Produksi dikalikan dengan 5. Ini produksi bulan Maret kan 5. Ini untuk produksinya. Kebutuhannya. Sekarang bagaimana dengan Y-nya? Ini Y-nya. Y-nya berapa tadi? 3. Produksi lagi. Produksi dikali 3 dapat sini. Bagaimana Z? Z adalah 7,5. Produksi dikali 7,5 dapat sini. Ketemu kita kebutuhan produksi, kebutuhan bahan mentah kita, ini ya kebutuhan bahan mentah ya, untuk jenis X, jenis Y, jenis Z. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Ini ya, ingetin ya, satuannya kebutuhannya ada 5, 3 sama 7. Nah, sekarang kita udah menyelesaikan kebutuhannya. Sekarang biar apa biayanya? Ini biayanya. Biaya ini dari mana? Dari kebutuhannya ini X-an ya. X-nya 12.500 dikalikan berapa kebutuhannya anunya? Apa namanya? Harganya X tadi. X ini 15.000 kan? Kalikan 15.000 udah ketemu dia. Jadi kebutuhan kalikan 15.000 dapat untuk yang X-nya. Y-nya sama jumlah kebutuhannya
dikalikan dengan 20.000 ketemu, sedangkan jetnya 25.000 dikalikan dengan berapa kebutuhan jetnya. Udah ketemu di sini. Nah, kalau sudah ketemu satu ini, tarik saja ke sini, udah sama semua gitu lah rumusnya. Udah ketemu, udah dapat kita. Ya. Jadi ini tinggal di copy, tarik, sudah ketemu rumus ini. Ingatin, salah kita penentuan di penjualan, salah juga kita di produksi. Salah produksi, salah kebutuhannya, salah juga di biayanya. Sampai ke pembelian juga salah. Itu kan ya. Oke. Sampai biaya bahan mentah, ada yang mau ditanyakan? Ada, Pak. Bisa ya? Oke. Sekarang, berapa yang harus kita beli? Ingatin. Ingatin, ini yang dibeli. Ingatin. Tadi kita minta hanya produk X saja yang dibeli. Ingatin. Ya. Yang kita minta itu adalah hanya produk X ini. Nanti produk Y sama Z-nya silahkan dicoba nanti ya. Ini hanya X saja, berikan contoh. Ingatin. Ini X. Ini ada kebutuhannya. Kebutuhannya dari mana? 12.500. Inilah. Bentar ya, supaya kelihatan. Inilah. 12.500, ini 13.000, ini masukkan sini. Ya. Ini kita pindahkan saja. Begitu dipindahkan ya, temukan ya. Ingatin. Berapa persediaan awalnya? Ingat, ini ingatin persediaan awalnya tadi sudah ada. Ini ingatin ya, persediaan awalnya untuk X. Ini untuk X. Kalau saya ingatin ini. Kalau saya memerlukan kebutuhannya hanya 12.500, tetapi saya sudah punya stok awal 61.000, berarti barang saya kan lebih kan ya? Ingatin itu. Tapi kan kekurangan ya. Ini adalah lebih. Lebihnya berapa? 48.500. Ini adalah lebihnya. Tetapi saya harus menyiapkan stok akhir adalah 60.000. Berarti berapa yang saya beli? Yang saya beli cuma 11.500. Kenapa? Karena saya sudah punya stok awalnya adalah 48.500. Untuk mencukupi sebesar 60.000, saya hanya beli sebesar 11.500. Berapa harga belinya? 15.000. Berapa yang harus dibayar? Ini. Tinggal dikalikan. Persediaan akhir Januari, ingatin, akan menjadi awal bulan Februari. Ini. Persediaan akhir Januari akan menjadi awal bulan Februari. Persediaan akhir Februari akan menjadi awal Maret. Terus dia kayak gitu. Coba, ada yang mau ditanyakan? Bisa? Bisa. Oke. Kita udah bisa menyelesaikan penjualan sudah, produksi sudah, kan ya? Berapa kebutuhan bahan mentahnya, berapa biayanya, berapa kita beli sudah. Sekarang berapa tenaga kerja yang harus kita keluarkan? Ini ada data tambahan. Tadi kan ada soal tadi kan saya tambahkan saja datanya. Ini ya, nih ada datanya. Ini datanya. Untuk menyelesaikan satu unit produksi, ini kan dibutuhkan waktu 2,7 jam. Upah per jamnya adalah 12.500. Ini data tambahannya ya. Data tambahannya untuk menyelesaikan ini perlukan waktunya adalah 2,7 jam. Upah per jamnya adalah 12.500. Oke. Sekarang berapa jam yang harus diselesaikan? Ingatin ini. Masih ingat tadi untuk mencari jam adalah jumlah produksi dikali dengan berapa jam waktunya. Bisa dipahami? Oke. Kalau sudah ketemu jumlah jamnya ini, kalian bisa juga di atasnya sini nanti ditulis misalnya di sini ya. Kalau toh misalnya mau ini ditambahkan sini misalnya ada produksinya, enggak apa-apa, tulis saja produksi, masukkan di sininya produksi, tulis angkanya produksi, enggak apa-apa. Kemudian mau masukkan juga misalnya di bawahnya ini lagi apa namanya? Upah per jamnya, masukkan di sini, enggak apa-apa, nanti di bawah ini tinggal ngalikan juga boleh, enggak apa-apa, enggak masalah. Ya, enggak masukkan itu juga enggak apa-apa. Oke.
Sekarang kita udah dapat jumlah jam yang kita perlukan untuk memproduksi barang yang kita inginkan tadi ya. Ini jumlah jamnya. Berapa upah yang dibayar? Tinggal kita kalikan. Jumlah jam dikali dengan upah per jamnya 12.500. Dapat upahnya. Tinggal kita tarik ke samping udah dapat semua nih. Jadi kita udah bisa menyelesaikan dari penjualan, produksi, terus sampai ke berapa kebutuhannya, berapa biayanya, berapa yang dibeli, dan terakhir kita sudah masuk ke anggaran tenaga kerja. Oke, bisa dipahamin? Apa? Coba ya. Oke. Nanti dicoba ya yang tadi ya, yang anggaran produksi yang di materi tadi dicoba diisi ya. Diisi itu. Sama yang ini, yang anggaran 6 ini nanti dicoba. Ya, anggaran 6. Oke ya. Oke, nggak ada lagi yang mau ditanya? Cukup ya? Baik, Pak. Oke. Ini dulu materi diskusi kita hari